Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Uang bisa menjadi tuan, sekaligus bisa menjadi alat. Ketika uang menjadi tuan, maka manusialah yang menjadi budaknya. Ketika uang bisa menjadi alat, maka kitalah yang menjadi tuannya. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi tuan untuk uang, atau kita menjadi budak untuk uang? Di video kali ini saya ingin membahas ciri jika seseorang terjebak menjadi budak uang. Dia nggak bisa mengendalikan uang, namun uanglah yang bisa mengendalikan dirinya. Apa saja ciri-ciri seseorang yang terjebak menjadi budak uang tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Hal pertama yang jamak terjadi pada orang-orang yang terjebak menjadi budak uang adalah mereka sangat materialistis. Mereka terlalu berhitung. Semua selalu dihitung dengan uang, apapun itu. Mereka nggak kenal ini saudara, ini teman. Mereka nggak bisa membedakan ini bisnis, ini bukan bisnis. Mereka nggak bisa membedakan ini sosial dan bukan sosial. Pendek kata, apapun dinilai dengan uang. Nggak ada yang salah bersikap materialistis, karena memang semua orang butuh uang. Tapi juga nggak seperti itu. Nggak semuanya harus dihitung dengan uang. Ada persahabatan, ada kasih sayang, ada cinta, yang semuanya nggak bisa dihitung dengan uang. Gara-gara sikap kita yang terlalu materialistis tersebut, bisa jadi kita akan kehilangan sahabat kita. Kita akan kehilangan kasih sayang, kita akan kehilangan cinta. Bahkan mungkin kita akan kehilangan kebahagiaan. Karena kita menganggap uang yang paling penting, material itu nomor satu. Karena kita menganggap uang yang paling penting, segala sesuatu harus menghasilkan uang, maka efeknya kita nggak nyaman. Ciri kedua adalah mereka nggak punya rasa cukup. Mereka serakah. Ketika punya 1 juta, ingin 2 juta. Ketika punya 2 juta, ingin 10 juta. Setelah punya 10 juta, ingin 100. Setelah punya 100, ingin 1 M. Setelah punya 1 M, ingin 10 miliar. Setelah punya 10 miliar, begitu seterusnya. Punya keinginan lebih itu nggak ada masalah, wajar. Tapi ketika selalu merasa kurang dan nggak punya rasa cukup, ketika kita terjebak pada keserakahan dan selalu menginginkan semuanya menjadi milik kita, kita merasa nggak nyaman ketika punya orang lain lebih baik dari kita. Ketika ada orang yang punya lebih besar dari kita, ketika ada orang yang punya lebih banyak dari kita ingin menguasai semuanya. Di sini problemnya. Tidak adanya rasa cukup dan sikap serakah. Ini menandakan betapa seseorang itu sedang diperbudak uang. Ketika sebelum punya uang 10 juta, kita menganggap uang 10 juta itu banyak. Kita pun berjuang untuk mendapat uang 10 juta. Setelah uang 10 juta ada di genggaman kita akan mengatakan, andai saya punya uang 20 juta. Setelah punya uang 20 juta, kita pun akan berpikir, aduh cuma 20 juta, harusnya saya bisa dapat 30 juta. Setelah dapat 30 juta, aduh tadi saya kurang teliti sih, harusnya saya bisa 50. Begitu seterusnya. Kelihatan ini sepele, kelihatan ini positif, ini memang benar membuat kita bekerja lebih keras, membuat kita berusaha. Tapi ada satu yang kurang, kita nggak punya rasa syukur. Kita dikasih rezeki 10 oleh Allah, kita masih mengeluh, ya Allah kok cuma 10 sih, harusnya 100. Setelah oleh Allah dikasih 100, kita masih ngeluh lagi, ya Allah kok cuma 100, itulah ada orang lain dikasih 150. Di sini problemnya. Hati kita kering karena kita nggak punya rasa cukup, karena kita terlalu materialistis, karena kita terlalu serakah. Ciri ketiga, kadang kita stres dan cemas karena uang. Seberapa sering Anda merasa cemas, Anda merasa stres, Anda merasa nggak nyaman karena uang? Semakin sering Anda merasakannya, itu tanda bahwa kita itu sedang diperbudak uang. Kita sedang dikendalikan uang. Ketika nggak punya uang, kita cemberut. Ketika punya uang, kita tersenyum. Ketika uangnya habis, kita cemberut lagi. Masa hidup seperti itu? Bayangkan jika senyum kita hanya diatur oleh uang. Kalau uang banyak kita tertawa lepas, tapi ketika uangnya habis kita cemberut. Kita nggak semangat. Nggak seperti itu juga. Ada dan nggak ada uang, kita itu harus bersyukur, kita harus bahagia. Ketika bahagia kita dikendalikan oleh uang, di situ problemnya.
Ini bukan berarti bahwa kita nggak butuh uang. Nggak, kita butuh uang. Semua orang butuh. Tapi bukan berarti kebahagiaan kita ditentukan oleh banyaknya uang kita. Rasa cemas yang berlebihan karena uang yang membuat kita merasa stres, itu bahaya. Ketika punya sedikit kita merasa stres, ketika punya banyak kita juga merasa bingung mau dikemanakan uang kita. Ini kayaknya kurang, ini harusnya segini. Nggak ada rasa nyaman dan tenang dengan uang yang kita punya. Kita boleh punya banyak uang, tapi kita selalu merasa cemas. Takut uang kita hilang, takut uangnya ditipu, takut uangnya dicuri. Itu juga nggak baik. Ini bermakna bahwa kita tidak sedang menjadi tuan dari uang, tapi sebaliknya menjadi budak. Kita boleh pegang banyak uang, tapi sayang kita yang dikendalikan oleh uang. Ciri berikutnya, ini benar-benar penentunya. Orang-orang yang diperbudak uang itu tidak punya kendali terhadap waktu, sehingga dia punya potensi terlalu sering kehilangan untuk waktu-waktu pentingnya. Kadang dia nggak sempat datang ketika anaknya ulang tahun. Kadang dia nggak sempat pulang ketika ibunya sakit. Bahkan ada kalanya ketika orang tuanya meninggal pun dia nggak bisa pulang. Karena apa? Alasan pekerjaan. Ini fakta yang ironis. Betapa ketika seberapapun banyak uang kita, tapi kita nggak punya kendali terhadap waktu kita. Ketika kita kehilangan waktu-waktu penting untuk orang-orang yang kita cintai, maka rasanya nggak ada gunanya uang yang begitu banyak itu. Hati-hati, kamu boleh punya banyak uang, tapi perhatikan apakah kamu punya kendali terhadap waktu? Apakah kamu bisa meluangkan waktu pentingmu? Ada kalanya baru sampai rumah, baru ngobrol dengan anak, baru diskusi dengan istri, baru main dengan si kecil, sudah ditelepon oleh atasan untuk segera balik kantor. Ada pekerjaan yang harus dilembur. Sudah merencanakan liburan tapi sudah mau berangkat, ditelepon balik kantor. Alasan ada pekerjaan mendadak. Ini problem. Ini menunjukkan betapa kita tidak lagi menjadi tuan untuk uang, tapi sebaliknya kita menjadi budak untuk uang. Yang terakhir, kita nggak punya standar etik. Ada kalanya kita menghalalkan segala cara, yang penting dapat uang. Nggak peduli menipu, nggak peduli manipulasi, nggak peduli merugikan orang lain, yang penting dapat uang. Jika kita terjebak pada nggak punya batasan terhadap etika dan moral, maka disitulah ini adalah bukti nyata bahwa uang telah mengendalikan kita, dan kita bukan lagi menjadi tuan, namun sebaliknya menjadi budak. Inilah pembahasan tentang betapa manusia itu bisa terjebak menjadi budak uang. Mudah-mudahan 5 ciri tersebut tidak ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita mampu menjadi tuan untuk uang kita, bukan kita yang menjadi hamba untuk uang. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.